dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan sebagai tersangka. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan kasus yaitu misteri kematian Brigadir J. Misteri ini sungguh sangat pelik sekali, dan misteri kematian Brigadir J ini membuat gempar seluruh Indonesia. Dengan begitu lamanya penyidikan dan lamanya proses untuk mengungkap kematian Brigadir J ini. Skenario awal yaitu adanya tembak-menembak dan adanya percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Skenario yang dibangun oleh para oknum ini menimbulkan banyak tanya di kalangan masyarakat, dan skenario ini blunder sekali menurut saya, karena banyak kerancuhan-kerancuhan dan banyak sekali yang sangat mengganjal di dalam skenario itu. Awal dibikinlah skenario bahwa Brigadir J ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu Putri, yakni istri dari Jenderal Verdi Sambo. Ketika itu Ibu Putri berteriak minta tolong, dan Baradae dari lantai 2 dia turun ke bawah dan mendengar ada yang minta tolong. Dia berkata, ada apa? Ada apa? Ternyata langsung diacungkan senjata api dan ditembak oleh Brigadir J. Ketika itu Baradae membalas tembakan tersebut karena dia melindungi diri atau sedang membela diri. Jadi di situ ada tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae. Sedangkan Baradae tidak terkena satupun peluru dari Brigadir J. Tapi Baradae menembak 5 kali, tertembus peluru di badan Brigadir J, ada 7 luka atau 7 luka tembak. Dan skenario itu pun dibangun lagi seakan-akan tembakan itu bisa melesat dari belakang ke samping, dan dari belakang juga bisa ke depan, dan dari otak tembaknya melesat peluru ke hidung. Dibangunlah narasi-narasi itu sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya dan banyak masyarakat yang berasumsi, karena di situ banyak kejanggalan yang dari awal itu dibangunlah skenario-skenario yang sangat tidak bagus sekali menurut saya. Di samping itu CCTV rusak, dan ada juga CCTV yang tersambar petir. Sepanjang jalan itu, sepanjang komplek kepolisian itu yang ada di komplek Bapak Verdi Sambo, itu rusak semua CCTV-nya. Ternyata setelah ditelusuri, CCTV itu tidak rusak, melainkan hilang. Dan itu semua sengaja dihilangkan untuk menghilangkan barang bukti. Dan aneh sekali, CCTV yang pertama kali dilaporkan oleh Bapak Kapolres dan CCTV itu rusak selama 2 minggu, sekarang sudah ditemukan. Dan dari awal ini masyarakat semuanya berpikir ini otaknya dari FS ini kayaknya. Semua masyarakat bilang seperti itu. Dan dibantahlah oleh para penyidik. Kenapa? Karena masyarakat dilarang untuk berspekulasi tanpa adanya bukti yang kuat, tanpa adanya laporan dari penyidik. Otopsi yang pertama melaporkan bahwa
begini. Dan otopsi selesai, jasad Brigadir Joshua diantarkan ke rumah keluarga. Setelah diantarkan di sana dan nyampe di sana, itu dikawal oleh beberapa polisi dan ada satu oknum yang mengatakan bahwa jangan sampai ini dibuka. Pihak keluarga merasa kecewa. Apalagi tradisi Batak itu, ya ketika ada keluarganya yang meninggal itu kan dipakaikan pakaian yang gagah, dipakaikan pakaian kebesarannya dan lain sebagainya agar mengingat jasa-jasanya di waktu masih hidup. Sekarang keluarga yang mereka cintai, mereka sayangi, apalagi ibu, apalagi ayahnya yang sangat mencintai Brigadir Joshua dari kecil sampai tumbuh dewasa, terakhir kalinya dia ingin melihat anaknya di peti jenazah, itu tidak diperbolehkan oleh oknum polisi. Inilah kejanggalan-kejanggalan dan kerancuhan yang ada pada kasus ini. Sungguh sangat ironis sekali. Bahkan ketika kuasa hukum dari Brigadir J ini meminta agar itu dibuka, tetap aja tidak boleh. Dan yang terakhir kalinya, ketika mau dikubur, pihak keluarga memaksa untuk membukanya, dan disitulah terkuak ada beberapa luka-luka yang tidak wajar yang ada pada jasad Brigadir J. Inilah yang menjadikan masyarakat itu berasumsi, Pak. Inilah yang menjadikan masyarakat selalu bertanya-tanya tentang kasus ini tidak selesai-selesai, yang seakan-akan ditutup-tutupi. Bahkan masyarakat sudah geram sampai berlarut-larut, sampai berminggu-minggu. Dan saya pikir sudah sampai sebulan ini kasusnya tidak selesai juga. Memang kita sadari bahwa penyelidikan ini sangat rumit sekali. Karena apa? Ada ketimpangan-ketimpangan sosial di sana, di tubuh Polri ini. Ada geng-gengan di tubuh Polri ini. Makanya ada satu kekuatan yang untuk menutup-nutupi kasus ini, sehingga masyarakat ini perlu mendorong dan mensupport Kapolri agar tetap pada pendiriannya, agar tetap eksis dalam mengembankan tugasnya, profesional dalam mengembankan tugasnya. Banyak juga masyarakat yang ingin Bapak Jokowi terjun langsung untuk menyelesaikan kasus ini, karena ini bukan hanya sekedar kasus. Ini bukan hanya sekedar kasus biasa. Ini kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para oknum yang ingin menghabisi nyawa seseorang dan ingin menghilangkan barang buktinya. Ini yang meninggal polisi, apalagi yang meninggal rakyat jelata yang dihabisi oleh para oknum. Bagaimana? Kami sebagai rakyat biasa tidak bisa apa-apa, Pak. Ketika semua elit politik ini menutupi semua keadilan, bahkan orang-orang yang bilang bahwa Pancasila itu nomor satu, Pancasila, kita Pancasilais, kita NKRI harga mati dan lain sebagainya. Di mana kalian? Ayo dong bangkit. Dengan kasus ini kita bisa buktikan bahwa kita ini adalah Pancasilais. Kita ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk para pejabat, bukan hanya untuk para yang punya seragam, tapi kita rakyat kecil juga ingin keadilan di situ. Maka dari itu, kita penuh harap Bapak Jokowi terjun langsung untuk menangani atau menghimbaukan kepada Kapolri untuk segera tuntaskan misteri ini. Dan Bapak Jokowi ini dengan tegas memerintahkan sampai 3 kali agar tim sus menangani dengan serius kasus Brigadir J ini.
Dan dengan pergantian tim sus ini, hari demi hari terkuak juga, hari demi hari terasa terang juga. Dari Baradae ditetapkan jadi tersangka, yang tadinya blunder, tidak ada yang jadi tersangka atas kematian Brigadir J ini, sudah terkuak juga bahwa Baradae terkena pasal 338 KUHP dengan junto 55 dan 56 KUHP. Tapi kasus ini tidak sampai di sini saja. Kenapa? Karena di sini ada junto 55 dan 56 bahwa Baradae ini bisa jadi turut serta menghilangkan nyawa, bisa jadi membantu menghilangkan nyawa, atau bisa jadi dia pelakunya. Jadi di dalam junto 55 dan 56 ini berarti Baradae bukan sendirian membunuh Brigadir J. Nah, kalau narasi yang pertama itu yang tembak-tembakan di tangga, itu bagaimana? Sedangkan di sini adanya junto 55 dan 56. Akhirnya para penyidik pun berusaha dengan kegigihannya, dengan eksistensinya, menguaklah ada tersangka baru. Yang tadinya beliau adalah saksi, yaitu Brigadir RR. Dia bersaksi awalnya ketika ada tembakan, dia mengumpat di balik kulkas sambil melihat Brigadir Joshua ditembak oleh Baradae dan tersungkur dan terus lalu mati. Namun akhirnya setelah pengembangan dari penyidikan, menjadilah Brigadir RR ini jadi tersangka. Coba skenario yang dibangun dari awal, cerita ternyata fiktif semuanya. Dan pada akhirnya tim sus menahan Bapak Ferdi Sambo dengan keterangan kode etik. Jadi Bapak Ferdi Sambo ini ditahan di Makobrimob, dan demi keamanan maka Mabes Polri diamankan oleh tim Brimob. Yang waktu kemarin tim Brimob ini datang ke Mabes Polri dengan berpakaian lengkap, bersenjata lengkap. Beliau ini sengaja mengamankan Mabes Polri agar aman dan terkendali. Yang dikhawatirkan adalah ada oknum-oknum yang sengaja merusak atau sengaja menghalang-halangi penyidikan ini dengan ancaman dan lain sebagainya. Maka dari itu pihak kepolisian segera dan mengamankan semua lini-lini yang ada kepentingan dari penyidikan ini. Kabar terakhir, Ibu Ferdi Sambo muncul ke permukaan. Tapi yang anehnya, beliau sekarang jadi hitam. Kok bisa ya? Ibu Ferdi yang kita lihat di foto-foto itu glowing, cantik, dan lain sebagainya. Tapi yang muncul kok hitam. Apa selama ini ibu menenangkan dirinya di pantai atau di mana gitu sehingga panas-panasan dan jadi hitam, atau enggak urus, enggak perawat seperti itu ya? Jangan sampai Anda penasaran. Kita saksikan saja, inilah Ibu Ferdi Sambo. Berikut beritanya yang kita kutip dari Breaking News dan Kompas TV selengkapnya. Atas kehadirannya, semoga kita diberikan kekuatan dalam menghadapi masalah ini. Demikian. Ibu Ferdi, ada yang mau disampaikan? HP. Jangan maju. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani
masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Oke, itulah Ibu Verdi Sambo. Yang mungkin rekan-rekan juga tahu ibu kayak gimana. Ibu yang di foto itu cantik sekali, glowing, merona. Tapi kok bingung saya juga. Kok jadinya yang muncul seperti ini? Apa saking ibu banyak pikiran atau apa? Kita nggak tahu lah. Pokoknya ibu berpendapat bahwa ibu sudah memaafkan kejadian-kejadian yang sudah dialami keluarganya. Jadi bingung, kok ibu memaafkan? Seharusnya ibu minta maaf dong ke keluarga Brigadir J. Ibu minta maaf dong kepada siapa gitu yang sudah disakitin sama ibu. Dan oke, kabar terbaru lagi. Ternyata geram sekali. Ternyata dalang dari semua ini adalah, kita saksikan saja. Pakai geram sekali. Kita saksikan saja. Inilah informasinya yang kita kutip dari Kompas TV. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Gimana saudara-saudara? Ternyata dalang semua ini adalah Bapak Verdi Sambo. Masyarakat sudah tahu, Pak. Dari awal masyarakat itu sudah tahu bahwa Bapak adalah dalang dari semua ini. Tapi apalah daya kita masyarakat kecil, Pak, yang tidak boleh untuk berspekulasi. Aduh. Bapak ini matanya jadi sutradara, jangan jadi polisi, Pak. Seakan-akan Bapak ingin jadi sutradara, mendalangi dari sebuah film, dari awal pembunuhan ini itu dan lain sebagainya. Aduh Bapak, sekarang sudah terkuak. Ada 4 tersangka yang jerat hukuman 340 bahwa barang siapa yang sengaja dan merencanakan
pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, maka hukuman mati buat Anda, hukuman seumur hidup buat Anda, dan maksimal 20 tahun Pak, Anda akan mendekam di sel jeruji besi. Semoga ketika tahan, sidangkan, tidak ada kompensasi yang diturunkan ke mereka berempat ini, karena sudah terlalu jahat sekali, sudah membohongi orang se-Indonesia, apalagi keluarga Brigadir Joshua. Itu sangat sakit sekali. Mereka dibohongi dari awal sampai sekarang. Oke, kita salut dengan kinerja kepolisian yang hari demi hari bekerja keras dan mengungkap semua kejahatan di balik misteri kematian Brigadir J. Dan kita nantikan informasi selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe agar channel ini tetap memberikan informasi-informasi yang aktual, tajam, dan wassalam.